Pecu, pecu, pecu. Halo, yang Jody Ibrahim. Channel ini bahas putar pemain Indo yang main di luar negeri dan bahas timnas lah. Timnas senior ataupun timnas level usia. Ini semalam udah ada pertandingan Indonesia lawan Guinea di playoff Olimpik. Main di Prancis di kandang latihannya timnas Prancis ya. Sebenarnya sebelumnya kalau nggak salah mau digelar di Jepang. di kandangnya Kyoto Sanga. Ini main di tempat latihannya Prancis ya. Ini sebenarnya kocak juga sih main di tempat latihan terus gak ada VAR di pertandingan segenting playoff Olimpiade. Jadi ya di pertandingan gak ada reviewan segala, gak ada review dari room VAR-nya. Oke, ini pertandingan lawan Guinea. Ini timnas nurunin formasi dengan skema 3-4-3, dimana ini Hubner nggak bisa dipanggil ya, dan Bagut juga nggak bisa dipanggil. Ini si Komang main di posisinya Hubner, dan di posisi kanannya ada Ferrari dan Nathan jadi backnya ditarik ke belakang. Dan ini Bagas Kava starter, biasanya Rio Fahmi atau Fajar yang starter, dan Arhan di kiri ya. Dan Kelly juga bermain kembali di sini dengan Witan dan Strick. Ya, ini bermain dengan skema 3-4-3. Di sisi Guinea nurunin pemain terbaiknya juga. Beberapa pemain yang udah nyicipin cap seniornya juga, kayak salah satunya Ilaix Moriba juga dipanggil dan bermain starter ya, yang sempat main di Barca juga nggak lama ya, dan sekarang main di Getafe di La Liga. Ini sebenarnya pertandingan lawan Guinea sendiri, ini timnas di awal-awal banyak salah passing ya, termasuk Nathan Choaon. Ini banyak salah passing di area pertahanan, di mana salah satunya salah passingnya itu ya berhasil jadi peluang emas buat Guinea, cuman masih bisa ditepis sama Hernando. Ya, emang beberapa pemain juga banyak salah passing, terutama back di awal babak pertama ya. Dan di babak pertama ini ya sebenarnya ini Guinea nggak spesial banget di pertandingan kali ini lawan Indonesia. Indonesia juga sebenarnya bisa ngimbangin, cuman ada momen dimana lemparan jauh Arhan ya, ini jadi counter attack buat Guinea lawan Indonesia. Dan ini Witan ngelanggar pemain Guinea. Ini nggak ada VAR ya, jadi ini entah di luar kotak penalti atau di dalam. Ini masih jadi perdebatan, entah di dalam atau di luar ya. Walaupun ada video sekilas gitu terlihat Witan ngelanggarnya di luar kotak penalti ya. Cuman ini kalau di luar kotak penalti sebenarnya jadi kartu merah ya, karena jadi last man standing, jadi orang terakhir yang langgar pemain Guinea. Ya, ini penalti digelar penalti diputusin sama wasit, dan Ilaix Moriba berhasil eksekusi jadi gol ya. Ini tendangannya di tengah lagi, Hernando nepis ke arah kiri, dan ya jadi gol lah di menit 19-an kalau nggak salah. Dan ya setelah itu sebenarnya Indonesia ngasih peluang juga ya, termasuk Pratama Arhan. Peluangnya jadi shot on goal, dan ya sebenarnya berhasil ditangkap sama kiper. Ya seenggaknya akurat ya, dan tendangannya sebenarnya nggak pelan-pelan banget dari luar kotak penalti. Ya, babak pertama berakhir dengan skor 1-0, ini keunggulan Guinea. Dan ini sebenarnya Indonesia bisa masuk ya ke kotak penalti, cuman ya back Guinea cepat yang ngeblok tendangan-tendangan pemain Indonesia. Dan sebenarnya
Indonesia juga ada beberapa peluang, tapi ya emang kipernya Guinea nggak banyak nepis kali ini. Dan di babak kedua ini ada peluang emas dari Guinea sendiri. Ini Hernando berhasil digocek dan pemain Guinea udah di depan gawang, cuman ada Nathan dan satu back lagi. Nah ini Nathan berhasil nge-clear bola ya. Ini walaupun memang di pertandingan kali ini Nathan beberapa error passingnya, cuman ini dia ngasih satu penyelamatan cukup krusial di pertandingan kali ini. Dan di mana beberapa pertandingan sebelumnya lawan Irak ya sama Australia, ini kalau nggak salah dia berhasil juga ngasih penyelamatan ya. Emang Nathan di klubnya sih sebenarnya dipasang jadi fullback ya. Ya ini selebrasi para pemain di gol pertama lawan Indonesia. Ini Laix Moriba lewat penaltinya ya. Oke, ini next ke babak kedua. Tadi sempat balik ke babak pertama. Ini di babak kedua ada momen Dewangga nyelengkat atau ngeblok serangan pemain Guinea di dalam kotak penalti. Dan diputusin penalti ya. Dan ya nggak bisa berharap soal review VAR. Mungkin ini review internal wasit dan wasit garis ya, yang pada saat itu juga seketika, tapi ini nggak ada review lanjut dari VAR. Dan ada tayangan ulangnya. Ini si Dewangga ngangkatnya bersih ya bolanya, tapi ya diputusin penalti. Dan ya penalti nggak gol ya, kena tiang. Dan setelah saat itu sebenarnya mental pemain Indonesia jadi berbalik ya, momentum berbalik di Indonesia. Setelah itu Indonesia mimpin tren penyerangan ya, banyak momentum buat nyerang karena ada momen Guinea ketepis penaltinya ya. Dan ini momen Nathan Chon ngeblok bolanya si Guinea. Dan ini di babak kedua ya, setelah penaltinya gagal nih Guinea, sebenarnya Indonesia banyak punya momentum nyerangnya. Cuman ya sampai di kotak penalti, entah itu nanti diblok sama backnya Guinea jadi corner. Dan ya bola juga sebenarnya nggak sampai ditepis sama kiper Guinea ya. Ini lemparan jauh nyaran mudah ditebak. Di babak kedua kipernya Guinea langsung inisiatif maju ke depan ya buat nepis atau buat nangkep. Jadi nggak terlalu efektif di babak kedua lemparan jauh nyaran. Ya sebenarnya ini momen-momen setelah penalti gagal ini di menit berapa ya? 79-an. Ini Indonesia mimpin jalannya attacking ya. Tapi ya sampai pertandingan berakhir juga skor tetap bertahan. Dan ya Indonesia dengan 3 peluang ke Olimpiade masih belum bisa masuk ya. Oh iya, ini STI juga sempat marah-marah ya, dikasih kartu kuning 2 kali. Dan ini harus STI sempat nggak mau ke tribun langsung ya. Soalnya biasanya di kartu merah pelatih langsung ke tribun, ini entah agak lama-lamain sampai dibilangin wasit berkali-kali. Dan ya ini naik ke tribun dan ini penaltinya gagal ya. Tapi ya ini patut diapresiasi ya timnas U23 di turnamen kali ini. Ini perjalanan cukup panjang ya, dari lawan Qatar di Piala Asia U23 sampai pertandingan lawan Guinea di playoff Olimpik. Ini kalau nggak salah udah sampai 1 bulanan ya kurun waktunya. Dan ya Indonesia 3 peluang lawan Uzbekistan, Irak, dan terakhir lawan Guinea belum bisa dimaksimalin. Ini pemain mungkin kecewa ya, walaupun di awal nggak ditargetin buat masuk Olimpiade. Target federasi ke 8 besar terlampaui. Targetnya STY pribadi ke semifinal juga sesuai ya. Walaupun ya memang ini 1 langkah ke Olimpiade, ya agak nanggung ya. Tapi para pemain pasti kecewa juga ya. Dan itu dia dari perjalanannya timnas U23 di Piala Asia U23 sampai playoff Olimpiade.
Oke, thank you.